Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum. Yang saya hormati, dosen koordinator, pembimbing dan penguji SPA 6 tentang lebar. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil studi perancangan arsitektur 6 saya, yaitu stasiun LRT bandara yang berlokasi di Bandara Udara Ahmad Yani. Baik, langsung saja yang pertama, bagian site. Pertimbangan yang akan diambil yaitu dari sisi efisiensi dan dari sisi ekologis, di mana stasiun akan didesain menggunakan skybridge, dengan pertimbangan bahwa pembukaan dan pembuatan jalan baru atau mereklamasi bagian yang akan menjadi area sirkulasi dan area parkir justru akan berdampak buruk untuk lingkungan dan menimbulkan masalah baru seperti kemacetan. Masalah lainnya yang akan timbul jika dilakukan reklamasi dan dibuat jalan baru yaitu berkurangnya daerah resapan air yang semestinya berada di tempat tersebut. Kemudian direncanakan jembatan penyeberangan dengan konsep yang sama dengan stasiun yang akan direncanakan. Penumpang yang sampai di area stasiun akan memasuki hal utama dengan berbagai fungsi ruang lainnya seperti retail, tiketing area, dan office. Dan setelah itu naik ke lantai atas dengan fungsi utama yaitu peron dan ruang pemberangkatan. Akses yang sama juga berlaku bagi penumpang yang menuju ke bandara menggunakan LRT. Konsep peletakan masanya dibuat sesimpel mungkin guna pengoptimalan efisiensi ruang, struktur, dan biaya. Terlebih bangunan tersebut dibangun di atas rawat dan di kawasan bandara. Selain itu, bentuk massa dan sirkulasi di dalamnya dibuat dengan pertimbangan efisiensi waktu dan ruang, di mana mengingat bangunan ini merupakan bangunan stasiun transit bandara dan tidak lebih dari 50% penumpang dan pengguna bandara akan menggunakan stasiun tersebut. Selanjutnya untuk konsep dan masa bangunan. Konsep dan bentuk bangunan terinspirasi oleh letak dan kondisi site itu sendiri yang berada di Kota Semarang. Oleh karena itu, untuk menambah kesan regionalitas, bentuk bangunan dibuat menyerupai komoditas atau ciri yang khas dari Kota Semarang. Mengingat Bandara Ahmad Yani dengan skala internasional tentunya akan dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Nah, penggunaan nilai lokal menurut analisa ditemukan beberapa item yang dapat mengangkat nilai dari bangunan tersebut, yaitu yang pertama ada ombak laut, ada ikan bandeng, dan ada sisiknya. Di sini ombak laut menggambarkan site di pinggir Laut Jawa dan sekaligus kota dengan potensi wisata air yang besar. Kemudian untuk ikan bandeng, bentuk tubuh ikan bandeng yang fleksibel di air rawa menjadi konsep masa bangunan yang adaptif terhadap angin laut yang kencang. Kemudian untuk sisi ikan bandeng dianalogikan sebagai pattern-nya, yaitu pattern fasad menyerupai sisi ikan bandeng sebagai komoditi utama khas Semarang. Selain itu, pemakaian konsep di atas dengan mengangkat nilai regionalitas atau kelokalan dari kota Semarang itu sendiri, diharapkan masa dari stasiun ini nantinya akan menjadi sebuah ikon atau bangunan simbolik khas kota Semarang. Dari data analisis didapat bahwa masa bangunan ini memiliki nilai radiasi yang baik, didominasi warna biru hingga kuning menunjukkan bahwa bangunan tersebut memiliki paparan sinar matahari yang rendah, dan tentunya akan berdampak pada stabilitas suhu dan keruangan bangunan. Selain itu, nilai hasil pebayangan menunjukkan bahwa bagian massa bangunan dan daerah sekitarnya memiliki nilai pebayangan yang cukup baik dilihat dari semakin banyaknya area yang tertutup oleh warna orange dan ungu. Kemudian dari hasil analisis laju angin atau wind flow, ditunjukkan bahwa massa bangunan tersebut tidak mengalami tekanan yang terlalu besar hingga terjadi turbulensi pada area sekitarnya. Kemudian untuk pengolahan tata ruang bangunan, konsep yang dipakai dalam perencanaan desain stasiun LRT ini nantinya akan menggunakan sistem open plan dengan pembagian keruangan yang teratur dan dalam satu koridor perencanaan. Perencanaan desain seperti ini nantinya diharapkan mampu menjadi solusi untuk mengatasi lonjakan pengunjung stasiun. Pembagian zona unpaid dan zona paid zone yang berfungsi untuk memisahkan para pengunjung yang telah memiliki tiket dengan yang belum memiliki tiket. Pembagian ini juga difungsikan agar pengunjung yang masih memiliki kebutuhan maupun kegiatan dapat tetap berada di unpaid zone, karena pada zona ini beberapa fasilitas penunjang stasiun disediakan. Selain itu, pembagian zona ditujukan untuk
memudahkan mengatur dan mengontrol sirkulasi dan keamanan para pengunjung hingga para pekerja stasiun. Perencanaan koridor yang besar nantinya dapat menampung segala aktivitas pengunjung yang masih berada di zona unpaid. Begitu juga dengan area peron yang didesain dengan minim ruang yang bertujuan untuk mempermudah sirkulasi penumpang yang akan naik ataupun turun. Pembagian ruang dan zonasi pada lantai dasar didesain dengan simpel dan teratur. Pada lantai dasar ini nantinya pengunjung yang masuk melalui skybridge akan diarahkan menuju hall utama. Kemudian sesuai dengan kebutuhan, pengunjung dapat secara langsung menuju tiket machine atau ATM center, untuk kemudian menuju tiket gate dan menuju pit zone yang merupakan ruang transisi antara lantai peron dan lantai dasar. Kemudian pembagian ruang dan zonasi lantai peron dibuat lebih leluasa dengan beberapa ruang pendukung peron dan utilitas saja yang ada di lantai ini. Selain itu, untuk mencapai lantai peron ini dapat menggunakan eskalator dan juga lift untuk disabilitas dan lansia atau ibu hamil. Ini ada gambar situasi, denah, dan penjelasan sirkulasinya. Ground floor, peron. Kemudian lanjut, dari section ini kita bisa lihat stasiun ini dipisahkan menjadi 3 zona, yaitu zona pertama, zona unpaid, di mana pada zona ini pengunjung akan disuguhi dengan beberapa fasilitas pendukung stasiun seperti kantor pengelola dan staf, serta beberapa ruang utilitas akan berada di zona ini. Kemudian yang kedua adalah zona paid, yaitu area di mana para pengunjung yang telah membeli tiket akan berada di sini, sedangkan pengunjung yang masih memiliki keperluan lain seperti ibadah dan administrasi atau mengunjungi retail dan ruang lain akan berada di zona sebelumnya. Area yang ketiga yaitu area peron. Area ini merupakan area pemberangkatan dan penerima penumpang, oleh karena itu area ini didesain memiliki ruang yang lapang. Pada area ini dilengkapi dengan beberapa fasilitas pendukung peron dan utilitas. Kemudian untuk konstruksi dan material, perencanaan stasiun LRT ini didesain agar tidak terlihat terlalu mencolok atau menonjol dibanding dengan bangunan utamanya, yaitu Bandara Ahmad Yani. Dalam perencanaannya, pada bagian alas bangunan akan digunakan pondasi, yaitu pondasi pancang. Pancang dipilih karena memiliki kekuatan struktur dan kedalaman yang cukup baik. Dalam hal kekuatan dan kedalaman pondasi, pancang ini dapat diandalkan dan memiliki kekuatan yang sangat baik. Dilihat dari pertimbangan tapak yang berada di tanah rawa dengan kondisi yang lunak, maka penggunaan pancang untuk mencapai titik terkeras menjadi solusi yang cukup baik. Struktur utama yang menopang stasiun adalah struktur beton bertulang dengan kombinasi kolom dan balok yang didesain untuk memaksimalkan kerigidan serta keindahan struktur. Kemudian untuk konstruksi girder yang dipilih adalah U-shape girder. Konstruksi ini dipilih karena selain memiliki nilai konstruksi yang sesuai dengan standar, juga memiliki nilai estetik, yaitu girder ini ramping. Pada girder ini dindingnya telah berfungsi sebagai sistem anti-derailment, atau dindingnya juga berfungsi sebagai noise reduction, sehingga dapat meredam polusi suara yang timbul pada trek. Serta masih banyak keistimewaan lagi yang disebutkan di lembar yang telah dikumpulkan. Kemudian untuk mendukung konsep fleksibilitas ruang, maka pada struktur atasnya menggunakan struktur atau sistem diagrid. Sistem ini dipilih karena sistem ini memiliki kekuatan dan kerigidan yang baik, serta keuntungan utamanya adalah penghematan kolom struktur dan ruang-ruang yang menjadi lebih luasa. Kemudian untuk bagian atap, penggunaan struktur advance dengan struktur shell space truss dengan material baja dipilih karena pada sistem ini memiliki fleksibilitas yang tinggi mengikuti konsep bentuk bangunan. Selain itu, konstruksi atap ini memiliki beban yang ringan serta pengaplikasian yang tidak rumit dan bentuk yang fleksibel. Kemudian selanjutnya tentang bahan bangunan. Bahan atau material utama dari perencanaan stasiun ini didominasi oleh beton pada struktur utamanya. Kemudian untuk mendukung konsep demi mencapai nuansa ruang yang lebar dan luas, serta untuk mendukung view dan pencahayaan dari bangunan, maka
bangunan utama atau box-nya itu dilapisi oleh kaca tempered dengan sistem spider. Kaca tempered ini juga akan digunakan untuk sistem railing-railingnya. Kemudian untuk bagian interior disesuaikan dengan konsep dan nilai-nilai yang sudah direncanakan. Misalnya perencanaan sistem plafon. Pada plafon stasiun didesain dengan konsep mengikuti pola air laut atau ombak yang telah direncanakan di awal. Sistem ini menggunakan bahan yaitu laminated vinyl lumber atau LVL dengan tekstur yang sangat fleksibel dan menyerupai kayu. Kemudian di bagian luar, fasad bangunan akan ditutupi oleh panel-panel aluminium komposit karena aluminium komposit ini merupakan material yang memiliki fleksibilitas dan ketahanan yang tinggi. Berikutnya ada tambak dan potongan. Nah, di sini bisa kita lihat dari kedua gambar ini, terlihat pembagian yang sederhana dan jelas dari lantai utama dan lantai peron, serta penggunaan atap dengan konsep pernaungan untuk dapat menyatu dan adaptif dengan alam sekitar, menciptakan dialog antar ruang luar dan dalam bangunan. Kemudian konsep atap teritisan sebagai pernaungan terhadap panas matahari juga akan diterapkan sebagai langkah untuk membuat bangunan mendapat kesan monumental. Selain itu, penggunaan atap yang tinggi dan terdapat konsep teritisan juga secara tidak langsung membuat ruang-ruang di dalamnya menjadi lebih sejuk. Kemudian untuk utilitasnya lebih lengkapnya telah disampaikan di LPA-nya. Kemudian penghawaan dan sirkulasi udara. Nah, di sini pada desain ini penghawaannya memanfaatkan udara alami, sirkulasi udara alami pada bagian dengan fungsi besar komunal seperti aula dan peron pada ruang-ruangan tertentu saja yang akan menggunakan AC konvensional serta air purifier. Nah, kemudian untuk bagian interior, bagian peron yang memiliki sirkulasi tinggi didesain dengan konsep interior yang juga mendukung hal tersebut. Penggunaan lighting di bagian atap dengan kombinasi warna putih dan kuning serta dengan peletakannya yang mengisi bagian-bagian yang tinggi akan menambah kesan monumental sekaligus mempertebal detail dan keindahan dari atap itu sendiri. Kemudian mengisi sisi yang tidak terekspos dari luar dengan pelapisan material kayu, lapis dengan ornamen khas Semarang yaitu arak kayu, serta penambahan vegetasi rambat pada dinding slab akan menyambut pengunjung dengan kesan yang hangat dan intim. Kemudian untuk bagian bed zone, ruang interior didesain dengan menyatu dengan konsep awal dengan analogi tema ombak dan air yang fleksibel dengan arus. Konsep ruang pada lobi utama dihiasi dengan lantai granit corak yang mempertebal konsep putih dari stasiun, namun juga tidak terkesan pucat. Serta penambahan ornamen atau wall art dengan konsep khas Semarang. Pada bagian kolom girdle juga akan dilapis dengan vinil kayu motif. Kemudian ceiling bangunan menggunakan material laminated vinyl lumber atau LVL. Material kayu ini didesain memiliki form dan bentuk yang fleksibel dengan analogi ombak laut yang mempertebal konsep stasiun tersebut. Sekian presentasi dari saya. Untuk kelengkapan dari materi bisa dilihat dari laporan yang telah saya kirimkan. Terima kasih.